Cigol Pony ketemu sama temen Cigol namanya Princess. Dia tuh adalah kuda poni. Hai Princess. Gigit aja. Ayo ngacung yang baru tahu kalau kuda doyan banget makan wortel. Kali ini gantian dulu ya foodies. Cigol jajannya belakangan. Kita kasih makanan yang lazis dulu buat hewan-hewan penghuni kebun binatang di kawasan Ancol ini. Berasa banget kan liburannya kalau ini dikasih makan gemes-gemes kayak begini foodies. Foodies, kedengeran gak sih kayak super crunchy ya? Yes. Wih, saking lahapnya berasa lagi nonton video ASMR gitu gak sih pas hewan-hewan lucu ini lagi makan enak. Krauk. Wih, dijamin puas deh bercengkrama dengan aneka hewan di sini foodies. Secara luasnya lebih dari 5 hektar dan menjadi rumah dari 70 jenis hewan. Ada yang asli Indonesia maupun dari luar negeri. Oh ya ampun, kamu super gelingi. Gemes banget. Udah kali Kak, berat. Iya, berat tuh. Berat nih. Ya, Frankie, say hi. Frankie makan receh. Menu receh. Aromanya tuh ya persis banget kayak daun pandan. Jadi pengen makan kue putu atau klepon gak sih? Relate bener ya foodies? Aduh, ikut deg-degan gak sih foodies? Tapi ya main ke kebun binatang itu emang belum sah sih kalau nggak kelonoan sama rajanya nih. Foodies, dari tadi tuh ngasih makan mulu ya kan? Kalau gitu kapan Cigul makannya? Yuk mendingan kita makan karena perut Cigul udah mulai lapar. Yuk, let's go kita makan foodies. Bye-bye. Bye-bye. Gantian aku juga lapar. Smells good. Gak ada yang ngalahin endolnya semangkuk bakso hangat. Setuju dong foodies ya kan? Apalagi dimakan pas cuaca labil kayak begini nih. Aduh mantap bener. Pas banget tuh foodies ketemu langsung kita tepat di depan matanya Cigol. Aduh foodies, akhirnya sampai juga lapar banget. Mas halo. Di sini ada apa aja nih adek? Oh ada bakso besar ya mas ya? Kalau gitu karena aku agak lapar mas, aku mau pesen bakso besarnya 1 sama mie ayam baksonya 1 sama mas aku juga mau plus ekstra tahu ya mas ya. Oke, 3 porsi untuk saya sendiri mas ya. Tolong dibuatin ya mas, lapar banget. Kalau gitu foodies, yuk kita tunggu abis itu kita makan. Ini lapar apa doyan sih? Mesennya sampai segambreng gitu kamu Cigol. Foodies, ada yang udah kepicut banget kayaknya sama aroma kuah baksonya yang semeriwing abis nih. Harum banget. Kecium kan foodies? Foodies, anget-anget, gurih-gurih. Pas banget juga cuaca udah mulai mendung ya foodies ya. Asin, gurih, ngaldu, dan yang paling penting nih, hangatnya tuh nyampe banget ke sekujur tubuh. Pasti banyak kan yang salfok sama ukuran baksonya ya kan? Wih, jumbo punya ya. Nih ya foodies, ini super gede banget. Kita akan potong karena kayaknya susah nih foodies digigit nih ya. Nih foodies, kita kasih kuah biar makin mantap. Cobain foodies. Meskipun ini gede banget, tapi empuknya tuh dapat foodies. Terus ada urat-uratnya gitu, kalau foodies liatin ada kayak kotak-kotak kecil. Meski bukan bakso beranak yang ada isinya gitu foodies, bakso bongsor ini dijamin cukup banget sih buat ngenyangin perut yang abis jalan-jalan seharian. Campuran daging sapi dan potongan urat bikin rasa dagingnya tuh kayak keluar banget. Gak cuma itu, rasa alami dagingnya juga muncul dari kuah baksonya yang ngaldu abis. Hasil rebusan tulang iga yang diproses selama berjam-jam,
Emang nggak bohong ya foodies, lazis. Jadi aku tuh ekstra nih, langsung dapat bener-bener banyak banget, dapat 5 pieces tuh. Di dalam tahunya ada baksonya foodies. Asli ya, nggak cuma bakso uratnya loh yang megah, ukuran tahu baksonya juga nggak kaleng-kaleng nih. Fix kenyang mentok sih Cigul. Oh, bisa kelihatan ya foodies ya. Bener-bener ini tahunya itu menyelimuti baksonya. Jadi rasanya tuh lebih unik gitu loh foodies. Jadi kayak lembut banget di luar. Pas di dalam itu juga ada dagingnya. Jadi nggak cuma kayak goreng-goreng doang gitu foodies. Tahu dan bakso. Wah, ini sih fix duet maut yang gak pernah gagal ya foodies. Buat fans permian duniawi nggak usah khawatir. Mie ayam baksonya juga nggak kalah juara foodies. Tipikal mie karet yang kelihatan chewy, bukan lurus-lurus tipis atau yang lebar kayak kue teo gitu ya foodies. Dia tuh empuk banget. Terus ya foodies, bumbu ayamnya berasa banget. Jadi kayak bumbu gurih. Kayak ada bumbu kuning malah foodies. Liburan sambil kasih makan hewan-hewan lucu udah oke. Jajan nikmat sampai kenyang juga udah beres nih. Apalagi pilihan makanannya itu anti ribet-ribet klub ya foodies. Cus, yang mau liburan kesini boleh banget. Gak perlu khawatir bakal kelaparan ya. Gas geng lah foodies, sip. Foodies, makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Yuh. Ayam pop dimacain? Hah? Emang boleh? Eits, jangan protes dulu ya foodies. Coba kita cari tahu yuk. Apakah ijo-ijo ini beneran maca? Foodies, Mbak kabanyo. Kurang Padang apa kabar? Aduh, Foodies, ini aku habis nge-slurp yang namanya matcha. Nah, hari ini kenapa aku lagi minum matcha ya? Ternyata di sini salah satu menu andalannya itu ada yang namanya ayam goreng dengan warna kuahnya hijau. Wah, mirip matcha. Tuh. Yap, ayam pop dengan saus hijau ala matcha ini adalah menu edisi spesial di rumah makan Rindu Rasa. Penyajiannya juga spesial, ayam popnya ditaruh di hot plate. Jadi nggak cuma panas yang tahan lama foodies, aromanya juga menyebar kemana-mana. Rindu Rasa ini memang rumah makan khas Minang. Selain ayam pop hijau, banyak loh menu-menu masakan Padang yang wajib banget dicobain. Aduh, ini Foodies pasti bukan hal yang pertama juga sih dengan namanya ayam pop. Pasti udah tahu rasanya, tapi nggak tahu nih yang rasa Inggris seperti apa ya. Kita tuang nasi dulu lah ya. Sebelum kita cobain ayam pop hijau yang fenomenal ini, kita sikat dulu yuk ayam pop versi originalnya. Tampilan ayam pop sih emang pucet gitu ya foodies, khas banget deh. Tapi perpaduan ayam yang empuk plus kuah santan yang creamy meledak rasanya di mulut. Ayam pop tuh emang nggak pernah gagal ya. Ini santannya, dia gurih sih. Gurih terus lumayan agak sweet, agak manis. Jadi santannya ternyata rasanya gurih dan manis. Dipadukan dengan sambal hijaunya, rasanya makin rame deh tuh. Ada manis, ada gurih, pedas, semua jadi satu. Soal tingkat kepedasan nih, sambal hijau ini lebih dahsyat loh foodies ketimbang sambal baladonya. Ini sambal hijaunya, terinya berasa banget sih. Teri sama sambal hijau di sini dan levelnya, aduh ini lumayan pedas kayaknya. Aduh, ini mah levelnya 7. Pedas banget. Aduh, ini lumayan pedas kayaknya. Foodies, dari tadi nungguin bintang utamanya kan si ayam pop hijau itu Cus, langsung kita icip yuk dah. Penasaran sih rasa hijaunya ini rasa apa sebenarnya? Apakah benar-benar mirip-mirip rasa matcha green tea gitu? Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terinspirasi dari hitsnya matcha, menyajikan ayam pop dengan siraman kuah hijau mirip matcha. Jadilah menu ini foodies. Tekstur kentalnya sih udah 11-12 ya sama matcha. Dia tuh sebenarnya taste-nya sama dengan saus kayak ayam pop. Cuma ini lebih vegetable saja sih. Jadi lebihnya tuh kayak ada rasa sayur-sayur gitu. Dan tapi aku lebih suka karena ini ayam kan digoreng ya. Jadi digoreng teksturnya kalau udah digoreng kan kayak lebih enak aja gitu kan. Lebih
berasa gitu. Karena disajikan di hot plate, goreng ayamnya sebentar aja nih foodies. Nggak digoreng sampai garing, cukup sampai kulitnya sedikit kering aja. Jadi ada bagian golden brownnya gitu foodies. Foodies, kalau makan nasi Padang nggak akan terasa romantis kalau nggak diakhiri dengan jange. Ya, jange kerupuk ya. Nah, yang jelas biasanya kita kalau pesen, itu pasti kita siram nih dengan kuah ini nih. Nih, tekstur kuahnya tuh emang creamy ya, apa ya, maksudku halus banget. Nih, kita cobain ya. Nah, sebagai penutup, kerupuk kulit dengan siraman kuah gulai ini pas banget ya foodies. Apalagi kuah gulai di sini juga jadi favorit loh. Katanya berbeza loh dengan kuah gulai di rumah makan Padang lainnya. Apa iya? Ini tuh rasanya kari banget ternyata. Jadi yang biasa mungkin foodies temuin di rumah makan nasi Padang itu kan kuah gulai ya kuah gulai gitu ya. Nah kalau ini ternyata dia lebih ke rasa kari. Dan itu pas banget dengan si kerupuk kulit ini tadi nih foodies. Enak banget. Sip, perut kenyang, hati pun senang. Tapi pikiran masih belum tenang nih. Iya, kepikiran terus nih saus hijau di ayam pop ini sebenarnya terbuat dari apa sih? Jadi saus ijonya ini nih yang lagi rame tuh ternyata ini tuh sebenarnya terbuat dari apa sih? Dari sayuran. Sayuran? Ya, sayur apa? sayur bayam. Oh sayur bayam foodies. Akhirnya terjawab sudah ya. Sekarang bisa pulang tanpa beban pikiran deh. Warna hijaunya bukan dari bubuk macai foodies, tapi dari daun bayam. Menu ayam pop saus hijau ini gak cuma menarik dari tampilannya aja. Ada serat dari bayam yang bagus banget untuk pencernaan kita. Wah, enaknya dapet, sehatnya juga gak ketinggalan, ya kan? Nah foodies, kalau foodies penasaran dengan ayam saus ijo ya? Iya. Ayam saus ijo ini langsung aja foodies datang ke sini di daerah Pik ya Mas ya? Di Nurasati. Makan receh, menu receh, tapi rasa Enggak recehan. enggak receh. Sekarang Ihsan udah ada di Bebek WKWK. Wek. Oh salah, salah ternyata foodies. Aku pikir karena tulisannya adalah Bebek WKWK, bacanya Bebek WKWK, ternyata Bebek wek. Bebek WKWK. Ini dia, bebek wek. Iya, namanya aja udah unik ya foodies. Pasti rasa bebeknya lebih unik lagi nih. Baru buka 2 bulanan lalu di samping Pasar Kosambi. Aku sepertinya foodies datangnya kemalaman. Kuahnya udah tinggal dikit foodies. Ya kan? Ini berarti Kang ini adalah kuah gulai. Gulai, betul. Oh, tapi kok kuah gulainya kayak agak-agak bening ya? Kan biasa kuah gulai pakai santan. Ini pakai santan nggak? Pakai santan, cuman kita biar nggak terlalu Berlemak kali berlemak, ya. iya betul. Karena bebek Jadi, udah berlemak, makanya di sini kuah gulainya dia kasih yang agak lebih ringan. Kuahnya dimasak dengan santan cair gitu foodies. Terus dibumbui dengan rempah kayak kunyit serta jinten. Jadi pas disajikan kuahnya kental dan aromanya langsung nendang di hidung. Kalau nyium aromanya langsung pengen makan Ihsan mah foodies ya. Ya udah. Kalau gitu Ihsan mau bebek goreng kuah sama itu tadi ikan apa? Ikan remang-remang. larak. Oh, ikan larak. Pecak larak. Oh, ikan remang tapi Iya. dimasak pecak larang. Di pecak larak. Terus ada lagi nih foodies menu yang jarang banget ditemuin, namanya ikan remang. Yang baru dengar pasti bingung ini ikan apa sih? Apa cuma ada malam-malam doang gitu karena remang? Ya enggak dong ya foodies. Jadi ikan remang itu jenis ikan air tawar dan termasuk ikan purba. Tapi biasanya masih banyak ditemui di pesisir laut Indramayu tuh foodies. Kalau di sini ikan remang dibumbuin pecak larak pakai sambal yang terbuat dari cabai rawit, cabai keriting, kencur, serta tomat. Ini dia yang spesial foodies. Dia ada bebek goreng tapi berkuah. Udah digoreng tapi berkuah, kuahnya kuah gulai lagi.
Sebelum nikmatin yang berkuah-kuah, Ihsan mau coba dulu nih versi originalnya foodies. Si bebek goreng yang udah tersaji manis di meja dengan jukut goreng yang crispy. Kalian bisa lihat foodies ya, bumbunya itu meresap sampai ke dalam-dalamnya. Kelihatan kan? Kalau dia ini juga empuknya gimana. Tadi aku tarik aja semudah itu foodies. Rahasia daging bebek bisa selembut ini ada di proses masaknya foodies. Bebeknya itu direbus lama kurang lebih 2 jam dengan pakai serai, terus dimarinasi lagi biar bumbunya ngeresep banget sampai ke dalam. Jujur ini bebeknya, dimakan gitu aja udah enak. Tanpa dimacam-macamin juga udah enak. Dan ini jujur ini empuk banget, tapi masih bertekstur gitu, jadi enak. Ada sesuatu yang dikunyah gitu foodies. Juara sih, bebek gorengnya aja enak. Apalagi ini ya. Yup, bebek goreng disiram kuah gulai foodies. Perpaduan rasanya nggak biasa ya. Tapi justru bikin lagi. Gurihnya daging bebek ketemu sama kuah gulai berempah. Bikin ngiler. Dia kuah gulainya ringan gitu foodies. Jadi bener-bener kuah gulainya itu yang nggak terlalu creamy banget. Rasa gulainya sih aromanya, herbs-nya berasa banget. Rempah-rempahnya berasa banget. Tapi kalian lihat ya, kalau dilihat perbandingan yang main goreng. Kalau yang goreng dia tadi kering banget luarnya. Kalau ini dia agak basah karena memang dia berkuah. Makanya dia goreng tapi basah. Kita coba. No effort. Enak loh jatuhnya kayak bebek gulai ya. Iya nggak? Jadi bebek gulai, bebeknya digoreng dulu biar dia lebih sedap. Tuh, kalian bisa lihat kan? Dia kuah gulainya kayak nggak pakai santan gitu, atau mungkin pun pakai santan tuh cuma dikit gitu kayaknya ya. Makanya dia secair ini, selight ini, seringan ini. Tuh. Walaupun tampilannya sederhana, tapi pas disantap, rasanya kaya dengan rempah. Ketemu sama daging bebek yang lembut, nggak ada obat foodies. Makanya nggak heran nih kalau menu ini tuh very recommended banget buat kamu yang bebek lovers, tapi pengen coba yang beda dari biasanya. Next, kita geser menu yuk foodies. Kalau tadi bebek, sekarang giliran ikan remang bumbu pecah klerek. Lihat ya. Kalau dilihat sih dari teksturnya, dagingnya empuk banget ya. Tapi kita coba ini ikannya gimana sih rasanya. Jujur aku juga penasaran sih foodies. Aku belum pernah nyobain ikan remang ini. Coba. Kalau buat anak kecil hati-hati ya. Ini ngingetin aku sama iwak P Surabaya, ikan pari ya. Jadi dia teksturnya tuh lembut tapi banyak durinya ya. Jadi hati-hati sekali lagi. Kalau ditanya ini rasanya gimana? Dia ini kayaknya udah di smoky gitu. Jadi dia memang udah diasepin gitu. Makanya dia rasanya asapnya juga berasa gitu foodies. Tapi pedasnya nampol. Enak tapi foodies. Walaupun dia banyak durinya, tapi worth it. Karena apa? Karena durinya gede-gede, bukan duri yang kecil-kecil gitu. Foodies, ini sih makin mantul nih kalau dimakan pakai nasi anget Apalagi di sini nasinya tuh nasi uduk foodies. Apa nggak makin ketagihan kita? Ini sih yang pasti dicari sepulang kerja, lelah dan lapar, tapi begitu mampir ke sini langsung healing di tempat. Rasanya juga juara nih foodies, tapi harga nggak bikin kantong kering, mulai dari 16.000 aja. Gurih sekali kan? Makan receh gitu loh. Buka dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Cocok tuh kalau malam-malam kelaparan, bisa langsung cus ke bebek, kwek. Lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani ya, tepatnya di samping Pasar Kosambi, Bandung foodies. Kwek. Dan buat kalian semua foodies, kalau kalian mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak receh, kalian tuh wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, baru receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, kulineran di Bogor udah pasti dong wajib ke Jalan Surya Kencana. Dari jajanan legend sampai kekinian ada. Harganya murah, meriah, receh. Ini aku nggak salah lihat ya mas ya? Kenapa tuh? Ini beneran mas, harganya cuma 15.000, dapat 2 rasa. Iya, kalau yang small itu
15.000 bisa 2 rasa, tapi kalau Selasa ada promo Kak, jadi 11.000. Foodies. Dan sahabat wargi Bogor, ternyata 15.000 itu udah dapat 2 rasa. Ada berapa varian Mas di sini Mas? Hari ini ada 12 varian, favoritnya ada karamel, cokomin, tiramisu, sama vanilla. Vanilla. Oke. Nah, Foodies, jadi di sini banyak banget dan lucu-lucu banget. Mau rasa klasik kayak coklat dan vanila sampai kekinian kayak matcha tersedia juga Foodies. Plus yang bikin makin kepincut nih, gelatonya ini dibuat homemade dan fresh setiap hari. Intip bisa kali yuk pembuatannya kayak gimana sih? Kalau dari awal sih kita bisa dimasak dulu kan. Terus ini yang udah tinggal di blender, mixer, terus di churning. Oh, oke. Nah, di mixer itu supaya apa sih Mas? Jadi supaya ngaduk rasa yang ngendap di bawah gitu, biar tercampur rata gitu. Ya. Oke. Mixing ini proses yang krusial banget saat bikin gelato Foodies. Salah-salah nanti konsistensinya jadi nggak oke. Bahkan bisa juga gagal loh. Makanya mending Iki liatin Mas Farhan aja ya. Kita pakai bahan susu segar, krim, sama gula sih Kak. Tapi kita nggak pakai telur sama gelatin. Foodies. Jadi yang membedakan gelato di sini itu tidak menggunakan telur dan juga gelatin. Wah, nggak pakai telur atau gelatin. Ih, suka banget gak sih? Apalagi buat Foodies yang nggak suka aroma amis khas telur. Cocok deh ini. Sekarang tinggal dimasukin ke alat satunya ya Mas Farhan? Iya. Nah, ini alat satunya tujuannya buat apa Mas? Ini mesin churning sih Kak, buat bikin dari, ini kan masih cair nih. Oke. Nah, kalau udah dimasukin sini, ntar dia jadi gelato yang beku lembut lah. Churning jadi proses terakhir yang bikin gelatonya beku dan bertekstur. Ini beda sama es krim. Terus Foodies kepo nggak sih sama beda keduanya? Terus kita kepoin sambil icip-icip gelato yuk. Nah kebetulan Iki udah pilih yang cakep-cakep nih Foodies. Ada sirsak, salted caramel, talas markisa, dan matcha bubblegum. Check it out! Sebelum aku review Foodies, aku mau kasih lihat ke kalian perbedaan gelato dan juga es krim. Nah, di sini udah ada yang sebelah sini gelato, yang sini es krim. Nah, kita lihat Foodies. Ini udah beberapa menit, jadi tekstur dari gelato dan juga es krim itu berbeda Foodies. Dari es krimnya bisa Foodies lihat, ini cepet banget mencair dibandingkan dengan gelato. Nah, jadi perbedaan dari teksturnya cukup terlihat ya Foodies ya. Nih, ini tekstur dari gelatonya Foodies. Nah, dari gelatonya ini, dia itu teksturnya lebih padat dan tidak mudah mencair dibandingkan dengan si es krimnya. Betul tuh Ki, gelato lebih padat karena di churning hampir 1 jam dan kandungan udaranya lebih sedikit. Ini juga nih yang bikin gelato nggak mudah cair kayak es krim Foodies. Tapi balik lagi ke selera ya Foodies, kalau kamu tipe yang sukanya nggak langsung nyas di mulut, nah gelato inilah jawabannya. Oke dogi, kita icip salted caramel bisa kali. Salt karamelnya ini, dia itu ada memang agak sedikit gurih karena memang ada campuran sedikit garamnya dan juga ditambah dengan saus karamel. Nah, kita coba yang rasa sirsaknya Foodies. Nih, Foodies. Foodies, ini sirsaknya itu kayaknya dibuat dari jus sirsak asli. Nah, Foodies, aku mau cobain sekali lagi karena aku penasaran, aku pengen pastiin lagi. Foodies, ternyata bener masih ada serat-serat dari sirsaknya. Apalagi dipaduin dengan sirsaknya. Jadi perpaduan antara manis, asam, dan ada sedikit gurih-gurihnya bisa banget dinikmati. Perpaduan salted caramel dan sirsak ini beneran nyambung loh Foodies. Asam segar dari sirsak kayak akrab banget ya sama manis gurih dari salted caramel. Dan karena pakai jus sirsak, manisnya ini alami, nggak lebay, bener-bener ciamik bener di lidah. Next, kita icip yang warnanya cakep nih Foodies. Ini yang khas dari Bogornya nih. Nggak afdol kalau dari Bogor tapi nggak ada rasa talasnya. Nah, ini spesial nih Foodies dari Talas. Gelato, talas, dan juga markisa Foodies. Kita cobain langsung aja di talasnya Foodies. Ini rasanya kuat banget ya. Ini rasanya kuat banget di rasa taronya
dan juga manisnya juga nggak terlalu kemanisan. Kita coba langsung di markisannya. Ini yang agak berbeda nih foodies. Ini enak. Kiki suka banget yang markisannya karena dia ada rasa asam-asamnya dan juga manisnya juga dapet. Talas yang dipakai ini dari pasta ya foodies, karena kalau pakai yang asli hambar dan plain dong ya warnanya, nggak centil gitu deh di mata. Rasa gelato talasnya ini kayak mirip kue foodies, nggak terlalu manis dan punya aroma yang strong. Yummy. Ada yang lebih kekinian nih di sini. Ini foodies. Ini ada 2 rasa, bubble gum dan juga matcha. Kita langsung cobain aja ya foodies ya. Kita cobain dulu yang rasa bubble gumnya foodies. Foodies, ini sih serius foodies. Rasa bubble gumnya pekat banget. Ini sih versi makan permen karet tapi ditelan foodies. Zaman now nggak bermacam-macam kok ya Is, macalah besar nggak deh. Rasa macanya ini tuh meskipun kuat tapi nggak ninggalin aftertaste kok foodies. Cuma ada wangi dedaunan, soft dan nyaman banget di mulut. Ih, mau dong. Kalau kalian suka minum matcha, kalian gak usah takut cobain gelato matcha ini. Karena rasanya nggak beda dengan minuman matcha. Pas banget foodies. Nggak ada rasa pahit sama sekali, manisnya dapet, matchanya pekat. Enak banget foodies. Paduan matcha dan bubblegum ini jadi unik banget foodies. Wangi yang kuat dari bubblegum dibuat balance tuh sama si matcha. Harus dicobain lah ya pokoknya. Spill dong ke lokasinya. Di Kupik Gelato ini nggak cuma menyediakan yang dingin-dingin aja, tapi ada menu lain. Nah seperti ini, makaroni panggang. Jadi kalian bisa sekalian makan siang atau ngemil-ngemil santai di sini. Nah kalau kalian penasaran dengan tempatnya, di sini harganya start dari 15.000 aja. Bisa langsung datang aja ke Kupik Gelato, Jalan Surya Kencana, Bogor. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.